Rata-rata wusul itu dipendam, dipungkam istilah wusul. Saya sampaikan ini di Malaysia, di Singapura. Hari Jumat kemarin saya sampaikan dalam khutbah di Batam, di Masjid Raya Kepri sana. Saya sampaikan. Maka setelah khutbah, setelah Jumat, berapa ratus yang talqin. Bukalah, kenapa ditutup-tutup? Agar orang wusul. Apa katanya? Wusul itu apa? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wusul adalah orang yang melakukan perjalanan ruh menuju Allah dan sampai kepada Allah sekarang waktu hidup di dunia. Diulang, wusul adalah tandanya lama hilang, Anda sulit mengulang. Tandanya lama hilang, maka Anda sulit mengulang. Karena sudah terlalu lama kalimat itu hilang dari kalangan kita. Wusul itu, bagaimana caranya? Badan kita di bumi, ruh kita 4 lapis, alam 4 lapis. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Badan kita di bumi, jasad kita 4 lapis, jasad kolbu, ruh sirri, jasad kolbu, fuad sirri. Ruh kita 4 lapis, jismani, nurani, sultani, kudsi. Alam pun 4 lapis, mulki, malakut, jabarut, lahut. Wusul adalah melakukan perjalanan ruh, menembus diri sendiri sampai ke wilayah sirri, berarti menembus perjalanan ruh dari mulki sampai ke lahut. Itu wusul. Dan itu wajib. Fardu ain hukumnya. Loh, kok Pak Jijin fardu ain? Ayo, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki fadkhuli fi ibadi. Suka dibaca ayat itu ketika talqin mayit. Hehe, sang kiai jongkok, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dapat amplop pulang, makan lagi. Padahal ayat ya ayat Tuhan nafsu itu memproses manusia. Nafsunya ada 7 tingkatan. Dari mulai ammaroh, lawamah, mutmainnah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, ketujuh kamilah. Ayo, pakai Jawa, pakai Sunda, langgamnya. Ayo, ammaroh, lawamah, mutmainnah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, ketujuh kamil. Jangan hanya dijadikan hafalan, saudaraku. Ini adalah memproses diri. Pertama, orang nafsunya ammaroh bisu. Nafsunya selalu mengajak pada kejelekan, 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 kejelekan. Ammaroh bisu. Dilatihlah melalui zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, plus dzikir khofi di dalam, disebutkan di dalam Allahu Allah. Terus dilatih, nanti akan bergeser dia menjadi nafsul lawamah. Apa lawamah? Laum itu mencaci. Yang dimaksud mencaci adalah ruh yang sudah kontrol. Nafsu yang sudah kontrol, ini baik, ini buruk, ini baik harus, ini jangan, ini jelek jangan, ini baik harus, ini jelek jangan. Itu namanya sudah lawama. Terus dilatih, terus dikikis sifat jeleknya, terus dikembangkan sifat bagusnya, berubah dia menjadi nafsul mutmainnah. Siapa? Kita. Bengong lagi. Hati-hati, maaf. Ini kita dengar cerita kiai menjelaskan nafsu 7, kayaknya orang lain terus. Kan, betul kan? Maaf Pak, saya mungkin kelihatan kurang santun saya kalau ngomong. Enggak ya? Karena memang keadaannya begini Indonesia. Ilmunya ilmu dongeng, ilmunya ilmu mimbar. Ayuhan nasi taqullah.
Situ mainnya. Itu bagus, itu kita pertahankan. Tapi kita tembuskan lagi, kita lanjutkan lagi. Siapa yang nafsunya masih nafsu ammarah bisu? Saya. Sudah diolah belum? Bergeser kemana? Ke nafsu lawamah. Siapa? Pernah melakukan kebaikan? Pernah melakukan kejelekan? Itulah belang-belang. Itulah nafsu lawa. Alhamdulillah, itu kemajuan. Tuh kan kalau pakai ilmu ngomongnya enak. Jangan gitu. Orang ini walau ada jeleknya ada bagusnya. Lawamah dia. Sudah ada kemajuan dibanding dengan nafsu ammarah. Alhamdulillah. Tapi jangan macet di situ. Kalau situ punya anak kelas 3 SD, sekolah 3 tahun gak naik-naik, senang apa sedih? Gembira apa marah? Marah. Nggak ada yang ngomong begini, alhamdulillah Kiai, anak saya istiqomah di kelas 3. Ketawa lagi kau. Nggak ada. Jadi jangan istiqomah di lawa, nanti bergeser ke mut. Itu sudah dijemput. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu dijemput itu. Sudah ada yang menjemputnya. Hei si Fulan, hei Mas, siapa namanya? Heri, hei Mas. Munir, hei Mas. Hei Mbak. Hei Mbak Rabi'ah dan lain-lain. Kalau mau dipanjangkan, aku bangga melihat kamu. Kau berjuang mengurus rohmu. Kau berjuang mengurus nafsumu. Dan kau berhasil sampai kepada mutmainnah, jiwa yang tenang. Ayo, aku jemput untuk menghadap Allah sekarang, bukan mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau ridho dan engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, mari masuk bersama hamba-hambaku yang saleh. Syuhada auliaullah salihin. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Sekarang ruhmu yang paling dalam, badannya mungkin di sini masih jadi tukang becak, masih jadi dosen, masih jadi ustadz, masih jadi kiai, jadi pengusaha batik dan lain sebagainya. Badan biasa-biasa aja, nggak harus semuanya tampil kayak ulama, enggak lah. Baik, kalau mutmainnah ke sana udah lancar aja Pak, masuk mulhimah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Baik, sampai di mana tadi? Watas giap nubusim wa isolihim ilal hadratil ilahiyah. Lihat dalam ayat Al-Hikam. Ya, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Pertama yusyriku, yang kedua yarhalu, yang ketiga adalah yadhulu ila hadratillah, yang keempat adalah yabhamu daqo ikol asrol. 4 tahapan. Jadi kalau seperti mobil, hidup mesin berangkat sampai, hidup mesin berangkat dan perjalanan sampai. Begitulah manusia. Jadi kapan kita harus kembali kepada Allah? Sekarang. Tuh kan? Mungkin kalau nggak ada kajian ini, ya nanti sajalah kalau sudah tua ya. Belum waktunya. Aduh, saya kan belum kawin, Pak Jajan gimana? Dangkal betul cara berpikir orang Indonesia. Ya, nggak pakai makrifat. Baik. Ila hadratil was sa'adatil qudsiyah, dan kebahagiaan yang suci. Kapan ini? Di mana? Yang mana orangnya? Sudah ketemu kitabnya? Ketemu pembimbingnya? Bisa melakukan? Nah, itu udah enak itu mahal itu. Sebelum ngobrol dengan saya kemarin sanggup nggak jawab begitu? Paling ditanya, yuk kita kembali ke sana. Nanti dulu Pak Jajan. Ketemu ilmunya, di mana itu? Gurunya, udah nggak ada, zaman sekarang udah nggak ada guru seperti itu. Selalu bahasanya bahasa putus asa. Sekarang kita keluar dari putus asa. Allahu Akbar, mudah-mudahan Pekalongan menjadi ragi bagi Jawa Tengah, Jawa Tengah ragi bagi Indonesia, Indonesia ragi bagi Asia Tenggara, Asia Tenggara raginya yang memaniskan Asia, dan bangkitlah kembali Islam yang sebenarnya.